Enggak terlalu biasa. Yang bagus yang sebelah sana warna biru. Besar keren. Itu ada di dalam satu lagi. Cuman sayangnya sebelahnya kandang sapi. Depan masjidnya itu ada kandang sapi. Jadi kita melewati. Makanya bersyukur kita masih kambing terus. Waktu kandang sapi itu ngeri sekali baunya. Kalau lihat di sini kasihan ya. Kalau peraturan pemerintah boleh nggak? Wah, itu setiap daerah beda-beda, tergantung peraturan daerah masing-masing. Misalnya mana zona yang diizinkan beternak. Bahkan sangat mengganggu tuh kalau sapi mulut itu. Itu tergantung ininya ya, daerahnya ya. Sedih juga ya. Tapi kan masyarakat kita cenderung tidak tertib, jadi walaupun tidak diizinkan tetap dilaksanakan. Ya biasanya gitu ya. Dan nanti yang tetangganya mau protes nggak enak, kasihan karena itu mata pencahariannya. Iya. Jadi ya begitu. Iya sih kayak kita sama Indonesia. Satu sisi memang terganggu. Kalau kita protes kasihan. Tapi satu sisi mata pencariannya. Di Denpasar bertahan. Di Denpasar tuh. Iya. Sejak kita kesini kan dia tidak ada terus. Di pikiran depan itu rumah ya, katanya pos. Pos ronda. Pos jaga ya. Kalau ke sana baru kelihatan. Mewah loh misalnya. Lumayan ada TV-nya. Jalan-jalan setelah lebaran. Hari ini Buparan sibuk membicarakan korupsi Sinjo Harjo. Oh, yang pemobilan motongnya gaji pegawai itu. Iya, ASN intensifnya tapi Bukan intensif, insentif. Kalau intensif itu pekerjaan yang dikerjakan sangat padat. Kalau insentif itu tunjangan. Beda saya. Iya ya. Kita nggak mendalami beritanya cuma sepuluh. Gunung apa itu meledak bisa? Sulawesi mana? Oh, nggak tahu. Terus kemarin beritanya Pak lupa sama Mas Anies di dekat kita ya, nggak salah. Nanti judulnya tuh bincang rahasia bersama istri. Hampir tak terdengar. Bereaksi politik. Apa? Kita masuk koran loh. Daerah Koran mana? Detik, bukan koran ya, berita Detik. Saya kan dekat Pak. Iya, telitinya ngapain? Yang mau ngapel orang cuma ketahuan nggak jadi. Oh, Masa jam 9 pagi dibunuh atau diapain? dia mau dirampok. Oh, dirampok. Tapi yang dia orang memandang dia teliti karena bawa celurit. Terus ada tato. Jadi orang situ apa kalau itu tampaknya teliti. Itu ditangkap? Nggak bisa lari. Tapi motornya ditinggal. Jadi waktu dia jatuh, terus warga menangkap, itu dia menunjukkan siapa yang berani dekat. Ada warga kan nggak berani. Terus dia lari, ada yang datang pakai motor. Motornya ditinggal. Di dalam motor itu ada itu pisau di joknya itu. Padahal dia sedang pegang celurit. Saya kan apa desanya apa perlukan. Itu di desa dia. Desa apa? Kita tadi hampir mau ngomong
Hmm. Nggak bisa dan rawan karena emang rawan kritis saya. Cuma Lipa airnya kenapa jam 9 pagi ya, kalau sama 9 pagi banget. Kesimpulannya kan kejahatan bisa berlaku kapan saja. Iya ya. Suka-suka yang berbuat jahat nggak bisa dirumus. Dulu Ipa yang di rumah sendiri itu jaga jam 10 pagi. Ipa di dalam, dia buka rumah kita coba masih. Tapi untung nggak berhasil. Enggak, karena kan Ipa gerenda. Tapi dia punya kunci dan kuncinya itu cetek. Kuncinya itu bisa nyetek cetek gitu. Cuman karena di gerenda nggak bisa Yang buka. gerenda dia nggak bisa, tapi kayaknya dia nggak dia ke samping nyoba. Ke samping nyoba, ditubruk sama dia. Jadi mungkin dia kayaknya apa rumah situ. Kalau dijedrek bisa keluar. Pas itu dia 3 kali atau 4 kali dia agak ribut, ada orang naik motor. Pada dengar suara motor dia berhenti. Terus dia ke depan lagi ngintip di jendela kita, coba Mas Haris. Padahal kita di situ ngintip, tapi Ipan bawah ngintipnya dia di tengah. Nah terus ada kayaknya Ipan lihat orang yang ngeliati, terus dia pura-pura meriksa meteran listrik. Ya, pura-pura dibuka meteran listrik kita itu sama dia dilihat, terus dia pokoknya ngintip terus udah. Terus dia ke tengah kita itu melihat kanan kiri, baru dia pergi naik motor. Itu jam 10. Gayanya itu kayak gaya tukang. Gaya ini dandannya. Kalau sekarang dia lewat itu mesti apa enggak? Ketemu Ipa sekali di keluarga Mbak Nana. Tapi dia mungkin pura-pura ya. Nggak pura-pura nggak tahu, Ipa yang tahu. Tapi dia sempat melirik Ipa, terus enggak ini. Terus Ipa ketemu juga dia di samping masjid. Jadi ada kemungkinan orang situ misalnya. Memang kalau kata polisi penelitian, penjahat itu ada kemungkinan orang terdekat. Jadi yang kaget ya itu pas pulang seperti buka semua. Makanya sekarang apa-apa saya bawa. Nanti rencana kalau misalnya penelitian mendingan disimpan di kampus, lebih aman. Ikhtiarnya begitu. Iya, insya Allah. Yang melindungi tetap Allah, tapi ikhtiarnya karena di rumah nggak aman. Soalnya itu waktu orang yang masuk itu misalnya kita belum ganti kunci memang. Setelah itu baru kita ganti. Kan itu udah berapa yang ngontrak? Semua punya kunci. Punya kunci. Sebenarnya punya asli juga ada nih kunci. Mana asli kan nggak punya barang penting, nggak ada ijazah di rumah itu, nggak ada dokumen penting, nggak ada harta, jadi ya cuek bebek. Mesin nggak mungkin orang bawa ya berat ya Allah. Berat sekali.
Jadi penggantinya. Itu jual apa ya? Nggak tahu. Kerupuk paling. Kalau Bang paling enak ini. Makanannya nggak kelihatan. Aku lupa cara mesinnya. Harusnya kan pesen 2 nasi 1. Ini berapa? Pesen 3. Oh, nggak apa-apa. Saya yang makan. Setiap sekali kopinya udah lama nggak minum kopi. Harus minum. Ya, makasih Mas. Yuk, makan. Menikmati kopi dulu. Sambal nggak Mas Nis? Sambal Ya. pedes dulu. Hati-hati. Kecap. Sedap. Udah cinta kopi deh ya. Kalau Mas Arif minuman apa yang suka? Es teh itu aja. Kalau jeruk kan suka asam. Saya tolong ini kan. Ini ayam. Pokoknya Penti itu Mas Arif sekolah perguruan sekolah tinggi pendidikan dan keguruan. Ikip ya Mas Arif? Iya. Stikip Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Stikip, Pendidikan. Negeri. Negeri. Nggak tahu, terserah. Tidak harus negeri. Dia ngajar di situ.
Untuk dia sampai jam 10 tadi. Nanti hobinya huruf R ya. Hobi banget. Tapi di keluarga Ipah kayak gitu baru diterima memang misalnya. Iya. Mereka kurang berani untuk berkata tidak. Bang juga kurang. Tapi kayaknya bonceng sendiri. Kopi enak. Ini kalau kayak gini yang harus ditekankan bersyukur nih ya masih bisa. Iya. Allah baik. Bisa ya. Oh, piringmu kelihatan. Jadi Mas Yas enggak ya. Ya Mas Yas paling banyak.
Enggak. Langka Enggak ya. ada. Mahasiswa nggak ada kok ya. Mm-mm. Jadi nggak ada kunjungan skripsi. Satu lagi ayamnya. Nih. Ini aja ya. Ya. Ini agak. Ini agak dingin ya. Oh iya deh. Istirahat dulu makannya. Iya. Makan yang lain dulu. Hmm. Ya. Ini nampak. Itu. Nikmat. Tadi pagi tulis sama saya masalah sih. Udah selesai. Udah. Udah saya kirim kamu belum ya? Belum. Oh. Saya kirim ke WA grup pesantren biar mereka berdamai, biar fokusnya ke Israel jangan ke Syria. Kalau masalah teliti, apa benar usahanya patah? Enggak. Sebenarnya mereka masih menjalankan hukum Islam. Masih. Cuman bedanya dia mengagungkan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga Rasulullah. Kenapa mereka mengagungkan? Karena mereka kan mengalami trauma itu. Traumanya kan ketika Karbala itu. Karbala itu, jadi itu traumatika mereka. Jadi dihormati aja sebagai sebuah trauma tuh. Nah, sementara kan yang Sunni kagak mengalami trauma itu. Dihormati aja sama lah. Kayak orang trauma ketinggian, ya jangan dimarahin.
kalau mau diperbaiki silakan, tapi jangan dimarahin. Terus masalahnya menerangkan itu sejarahnya. Nanti saya kirim ke kamu. Kalau membaca tulisan saya, insya Allah bisa damai. Dan itu baru seri pertama, nanti saya akan tulis terus setiap hari tentang itu. Sebenarnya fitnah lah ya tentang si aku juga. Oh iya. Mungkin ke Batam ini saya masih agak ya. Seperti di Pucuk, seperti di Wonogiri. Sudah ada 3 desa yang mau saya datangin. 3. Yang satu desa itu 2016 sudah ada sertifikasi tanah. Oh, sudah. Nggak pengen lihat sudah tanah dia sertifikat kan punya kemajuan ekonomi nggak? Zaman saya hotel ini. Terus satu desa lagi 16 yang tadi itu. 2016, 2020. Yang ditutup tuh yang desa Surjo itu tuh 2020. Ada lagi yang 2023. Baru kalau itu sertifikasi. Kita pengen lihat 2016, 2020, 2023. Mana yang itu lebih beda desa. Beda desa. Mana yang lebih cepat kemajuannya itu? Itu nanti ada RA-nya ya. Sebenarnya reformasi agraria itu apa sih misalnya sejarah besarnya? Garis besarnya itu kalau masyarakat sudah punya tanah, tanahnya disertifikatkan, kemudian dibikin pelatih sehingga dia bisa sejahtera. Oh, dengan ada sertifikat itu. Tapi kan masyarakat kan kebanyakan masyarakat itu kan kesejahteraannya itu bisa-bisa sertifikatnya digadai kan? Silahkan, yang penting terkendali itu loh, pengertian terkendali gitu loh. Kalau kamu ngambil uang di bank, kamu harus tahu kamu punya kemampuan bayar atau enggak. Kalau nggak punya kemampuan bayar, jangan. Kalau punya kemampuan bayar, silakan untuk modal usaha. Oh, itu nggak masalah lah ya? Iya, jadi tergantung. Maka saya bilang ukur diri. Kemarin kenapa kita nggak ada pelatihan itu ya dari itu pemerintah? harus ada. Itu yang mau saya cek. Pada masyarakat itu? Itu yang mau saya cek. Harusnya seperti saya di Pucung itu, pelatihannya bertubi-tubi itu. Jadi pelatihan bagaimana memanfaatkan sertifikat itulah ya. Artinya bukan manfaatnya. Jadi manajemen bisnis. Orang bisa ngambil kredit tapi nggak bisa bisnis kan habis. Bisa. Gitu. Jadi itu perlu pelatihan. Iya, pelatihan manajemen bisnis. Itu di situ lemahnya ya, yang buat masyarakat. Tapi paham dulu. Bisa itu mengenai ilmu, jadi bahkan banyak masyarakat nggak tahu. Iya. Terus banyak kadang kan tertipu. Gitu. Udah dapat sertifikat tuh mau apa itu kan mereka kadang bingung, ujung-ujungnya mereka tahunya ke BRI. Iya. Tapi kan kadang BRI tidak mendampingi untuk pelatihan. Dia kan masalahnya cuma kredit sih ya. Kalau itu pelatihan sebenarnya dari desa sama BPN kan? Pelatihan siapa aja terserah. Oh, yang mengadakan. Nggak ada misalnya pertanggungjawaban BPN setelah mensertifikatkan untuk membuat pelatihan. Ada. Oh, Itu namanya kan program pemberdayaan tanah masyarakat. Itu ada bagiannya, ada seksinya. Itu di BPN sebenarnya Ada, makanya saya pengen cek aktif nggak bagian itu. Jangan-jangan cuma ada bagian tapi orangnya nggak kerja itu. Sebenarnya dulu Mas Eri kan sudah mencipta namanya klinik. Itu udah lewat. Oh, udah lewat. Itu bagus loh kalau ibarat. Bahasanya Itu tuh udah ditangani BPN biar aja. Oh, tapi di daerah nggak ada ya? Nggak ada, itu kan. Itu cuma anak-anak SMP kan. Bahasanya bagus sekali. Karena kalau IPA
sosialisasi. Udah saya serahkan ke PPM biar PPM yang nangani. Bahkan saya sekarang udah nggak mau ikut lagi. Ini ada terlalu sering ya kita dulu. Saya nyiptakan sendiri aja yang pucung. Malah kalau Mas Ali baginya ke pariwisatanya ya, kebudayaan wisatanya. Latihan. Itu hanya ibu. Soalnya sukses ternak ayam kendalanya satu, nggak punya lokasi. Oh. Karena satu sisi mahal mau kontrak, terus khawatir kalau terjauh yang dikontrakan murah dia tidak bisa mengontrol. Jadi ada modal tapi nggak ditambah. Jadi sebenarnya itu misalnya dia nggak, ini misalnya penjualannya hanya online. Untuk yang offline itu paling sedikit, tapi kebanyakan online. Sampai ke Kudus, ke Semarang, ke Surabaya, dan itu dikirim ayamnya. Oh iya, ada caranya ya? Ada. Biar nggak manja ya? Sekarang ada khusus gitu, khusus pengiriman binatang. Oh gitu. Jadi mereka kemasnya bagaimana gitu. Menurut Eva, saya bisa itu diterapkan kan di Pucung itu kan tanah luas. Masyarakat itu sudah terbiasa menternak ayam, tinggal ayam apa. Kalau dia tuh termasuk ayam yang langka, misalnya bukan ayam kampung aja. Jadi ada yang pakai ini, dia belinya di daerah mana yang dikawinkan, terus ada peminatnya gitu. Itu ayam kampung juga ada banyak. Itu selalu kalau ketemu pedagang, gimana Mas? Ya itu dia cerita kayak gitu. Sebenarnya peluangnya masih banyak. Bukan dia selalu masukkan ke WA. Alhamdulillah Kudus sudah menerima, ke Surabaya dikirim misalnya gitu. Jadi Pak, orang-orang yang punya lahan-lahan luas kan bisa dimanfaatkan itu untuk bisnis itu. Mau nggak dia berbagi ilmu? Mau. Oh. Orang IPA bilang gini, Mas, tetangga saya yang di rumah sana itu bisnis ayam dia agak ini ilmu buat kandangnya. Mau nggak? Mau Bu, nanti saya ini kan stepkan gitu. Saya gambarkan kalau dia nanti butuh, nanti saya tanya dulu gitu. Terus bulan dia nanya ada, kalau ini Mas nggak jadi maunya ternak kambing. Oh itu udah nggak apa-apa Bu. Kan nawarin Erna nggak mau. Dan kandangnya rapi Mas, rapi bersih. Dia sering dimasukkan ke WA-nya tentang ternak. Kayaknya perlu tuh saya sembang satu saat. Bukan dulu pernah ngomong dia mau kok. Dan dia yang bilang dia pernah berkunjung di waktu SMK ya. Dia SMK kan swasta. Wah itu tuh sekarang itu wisata tuh yang lagi ngetop dan sehat, karena kan orang lebih peduli hidup sehat. Waktu itu sepeda, teman, mainan anak-anak, nggak usah yang ribut-ribut yang harus melewat. Itu tuh sebenarnya sudah peluang. Yang kedua yang ternak atau bertani kecil-kecilan kayak organik atau kolam ikan itu kecil-kecil dan lele apa-apa. Skala-skala kecil itu. Jadi kebutuhan masyarakat hari-harian itu bisa dikelola sama masyarakat itu sendiri, saling berbagi. Yang satu bisa berternak, yang satu bisa ikan, yang satu bisa penduduk buat gitu loh saya. Jadi kan bisa berbagi. Itu bagus itu program ini. Kalau di Pucung menurut Rifa sepeda itu Rifa naksir wisata sepeda. Capek nggak? Kan gini-gini. Orang yang hobi
suka. Wah, sekarang itu misalnya sekarang tuh dua misalnya yang di mari orang sepeda sama jalan kaki. Itu orang suka sekali sana. Jalan kaki itu dipromosikan anti stroke. Itu jadi ibu-ibu tuh pagi-pagi tuh orang ya kan jam diincar sama saya itu lagi penggemar dua itu. Jalan kaki sama sepeda. Itu kan bisa dimanfaatkan naik sepeda dari kelurahan sampai yang kita di Beringin itu kan asik sekali bisa di situ. Tinggal sewakan 10 orang, 5 orang, terus ada pembimbingnya satu yang di depan. Wah itu keren sekali. Sama kita dulu ke pantai apa? Yang foto masa Cemara. nah, Oh, pantai Celakung. melewati lapak apa desanya aja kan naik sepeda tiap hari. Senang. Jadi diawali yang biasa-biasa dulu itu loh. 5 orang, 10 orang itu dimasukkan setiap hari. Jadi websitenya di Pucung ada perubahan, jadi kan orang bisa menarik tanam bunga sedikit-sedikit buat taman, nanti mainan anak-anak ditaruh di situ gitu tuh kita gunjot-gunjot aja kayak yang di TK, tapi kan suasananya kan suasana penting segar, hirup udaranya itu dipilih orang. Sekarang konsep kesehatan itu penting sekali untuk dibisniskan dalam hal apa, jadi kan makanan menyediakan makanan sehat. Satu, kalau anak berpenyakit diabetes kami sediakan makanan sehat, konsultasi dokter. Itu sekarang tuh mentok di sini, mau apa aja. Kayak tanah, saya bisa memanfaatkan dengan sehat apa dong? Tanah bisa ditanami organik, bisa belajar melalui pot melalui apa untuk menentukan air. Jadi kan tidak tercemar. Bisa belajar buat kursus cara menanam organik. Wah, panggil ahlinya, kasih tahu, undang berapa 10 kakak buat bunga. Kita bisa menyebar nanti di Pucung. Selesai. Itu yang pembaca di koran, ada beberapa orang berusaha itu tapi nggak sedetail IPA, maksudnya satu-satu terus IPA ini sendiri, mikir sendiri gitu loh. Itu kalau IPA ini asik juga itu. Nanti di Cungko IPA, di Cungko di Sanggeran punya nanti programnya gitu, apapun yang kita tanam fungsinya itu unsur bertani intinya, jadi kayak Sanggaran nanti kemangi yang agak kesini itu dibuat kemangi itu untuk hiasan, nanti dekat lagi mau IPA temennya kayak cabe itu tuh loh, saya terus jeruk buat jeruk sambal, terus daun salam gitu-gitu, nanti tuh mau kayak gitu. Tanam Indomie. Jadi taman berbasiskan kesehatan. Dulu garden tropis. Ya enggak lagi garden tropis tuh yang ini buat orang yang sudah mapan misalnya, terlalu mewah itu. Saya kepikir-pikir garden tropis itu bayangkan di lahan kecil kita harus kelola seperti hutan. Itu kan harus benar-benar ini. Ipa sudah baca sih, jadi tanam itu harus dipupuk dulu 3 hari tanamnya. Terus kita membelinya tuh jangan tanaman yang dari biji untungnya, tapi tanaman yang sudah dikelola, jadi taman pohon kecil yang langsung berbuah. Gitu. Mahal tapi misalnya 500.000 1 juta harganya, tapi sudah ada buahnya satu, jadi tinggal ada yang buahnya banyak gitu. Jadi nanti kita nanamnya tinggal dia meneruskan di situ, jadi nggak tunggu lama, karena kalau yang dari biji itu condong sudah besar itu baru berbuah. Itu namanya sih apa, pohon diapakan dia yang diusahakan kecil-kecil berbuah itu istilahnya apa sebutannya? Bonsai. Enggak lah, bonsai kan nggak berbuah misalnya, itu tanaman yang dipaksa untuk kecil. Stik ya bukan? Haris kalau teknis sebenarnya nggak mau mikir ya, pengennya langsung jadi ya misalnya. Saya besok Ipa nanya ke bengkel itu nggak, bengkel pagar Mak Erna kan besok Jumat ya, pada datangnya ya. Nggak usah marah ya, Ya. tanya aja kapan jadinya. Nah.
nggak boleh marah. Nah, Ipa kalau ngomongkan bisnis semangat Ipa. Suka yuk. Kayak Mbak Kom Ipa ajari untuk mendapat penghasilan kan dia kan memang kan anaknya kan akan berkembang. Saya kan lebih banyak Betul, biaya. Lebih pegang kecil-kecilan aja Mbak. Kan Mbak ngontrak coba Mbak buat sendiri makanan terus dipoto masuk Microsoft. Tapi jangan ini supaya Mbak nggak rugi, pesan baru masak. Ya. Jadi umpama Mbak hari ini buka ikan jadi pada tanggal 24 April saya akan memasak asam tambah tempe sama sambal. Silakan pesan 10 sekarang akan didiskon. Jadi Mbak tunggu berapa pesanan itu gitu. Jadi 2 hari 3 hari sudah Mbak ikankan. Iya. Pede aja Mbak dapat 2-3 kan nggak apa-apa. Apa-apa. Jadi ternyata bagus. Orang kan ya suruh asam kan masih biasa gitu. Itu judulnya apa? Jadi satu paket asam sama tempe sama sambal. Aku bilang gitu. Bagus nggak ide Pak? Dia kan di rumah lumayan. Yang ngantar juga bukan dia kok, diambil silakan ambil sendiri atau dipakai di Gojek. Itu kok gitu. Jadi Pak programkan makanan sehat. Nah, tapi jadi udah sehat bermanfaat, dia pun dapat pahala juga. Itu saya. Kebanyakan ide Pak bisnis. Tapi idenya mengada-ngada Ini nggak? satu lagi yang kurang. Idenya mengada-ngada nggak Pak? Mengada-ngada. Betul. Enggak. Asal Kak, saya tawar. Tawar aja. Enak banget nih, bagus banget. Ada 2 aja. Nah, ini masih banyak harus dimakan ya kan kalau kurang. Siap. 2 atau 1? 2. Itu langsung dibayar. Tadi ya. Tadi nasinya belum. Yang dibayar apanya aja? Semua tambah nasi. 3 rupiah. Pak memang tidak bilang pesan nasi. Karena 3 rupiah 1 paket. Sudah dibayar. Baru masnya nanya pakai nasi nggak Bu? Kan beda orang beda cara Bu. Kalau kemarin kan Pak Oma sudah berpakai. Lupa deh, karena udah lama. Iya. Lupa ya. Cara-caranya. Coba baca itu. Ayam goreng kok. Maksudnya apa itu? Yang dijual belum ayam goreng, jadi kopi jadi. Bukan ayam goreng kopi. Misalnya nanti kalau misalnya sudah merevisi Metopen, kita ngadakan tuh misalnya temu canda atau temu nggak usah yang serius judulnya. Dia kayak Bedah buku aja rumit gitu. udah ya beda buku. Ya, bedah buku metode tentang kualitatif. Iya, ini gayanya kita nyanyi. Ya. Apakah di Cangkran IPAIS Garasi, Kalau kepusikan, misalnya dari perpustakaan. perpustakaan. Kita undang aja waktu kita. Kalau perlu pinjam ruang perpustakaan STPN. Ruang yang di bawah kan ada ruang rapat. Itu biar itu yang bernegosiasi sama kampus-kampus lain. Undang BEM. Satu kampus, satu BEM, 2 orang atau 3 orang. Lupa yang mengirim itunya, suratnya. Dan mereka senang sih diundang ke STPN soal ini kampus-kampus swasta itu. Dulu mas saya suatu kuliah kan suka seminar research ya,
banding. studi banding kan ada fotonya tuh, seminar studi banding antar kampus ya. Kita buat lagi misalnya sih, dia 1 bulan kayak 3 bulan sekali, nggak apa-apa, senang Ipan belikan, uangnya Mas Haris. Gitu ya. Ipa yang ini menyediakan, kita pesen, udah langsung tinggal kotaknya isinya udah bawa ke STPN. Tadi. Nanti kalau sudah Metopen berhasil kita bedah, kita buku yang lain. Tapi menarik perhatian Metopen dulu. Karena Metopen itu sangat digemari negara. Penting bagi mahasiswa. Itu kenapa suka sekali sama Metopen Mas Harisnya? Karena menarik Mas Haris, Metopen Mas Haris. Karena nih bahasanya sederhana dan udah mengerti, ada contohnya. Kan katanya Mas Haris mau revisi tinggal ditambah jurnal kan? Kemarin main itu terkagum-kagum bintang Mas Haris udah banyak. Kita bilang 7 men. Apa belum lihat kiriman Mas Haris itu? Mas Haris kirim tuh kan, belum lihat tapi udah ngomong ke main. Ini 7 kan. Scopus. Yang benar misalnya. Bukan Copernicus juga bilang dia Copernicus. Scopus di atasnya ya. Kalau Sinta di bawah ya. STPN di sini. Segernya stay tawar. Ayo makan. Kok Mas nggak ambil itu tahu kali? Enak kok. Ini ngumpul nih keluarga Ipa. di Medan. Mau datang kecuali Ipa. Ipa sama Dopi yang Tapi itu belum ketahuan di mana sekarang. katanya di Bandung. Oh. Udah menikah. Oh. Kalau gitu kamu program tuh anaknya dokter. Sebulan nanti mau kasih 100 atau 200. Bukan bawa Oh, bawa ke sini ya. Siap. Kan bisa di ini kan kita didik Iya, ya. Mau dia waktu itu. jualan apa kan? Mau anaknya. Tapi kalau di sana dia nggak bisa berkembang, cuma Iya, cuma cuma jadi ngurus pembantu ibu. ibu. Kalau Sama sama kita pembantu bisa apa Lina. kita bikin dia mandiri. Kita kan nggak butuh orang, cuman ingin memandirikan orang. Kemarin kan kita gagal, Iya. banyak tuntutan. Ipan udah ngomong ke suntik usul. Tadi bilang tunggu momennya nanti ngomong ke Mas Haris bilang gitu. Jadi sekarang kelas 2 Kak Ipan naik kelas 3, tahun ini kelas 3. Tahun ini selesai Apa SMA tuh? SMA. Anaknya cerdas Kak Ipan dan anaknya mau disuruh kerja apa aja katanya. Kalau kesini nanti kalau perlu kita sekolahkan. Iya. Kalau rezeki kan Allah yang ngatur, kita Iya. nggak tahu. Tadinya kan Ipan punya usul apa kerjakan ke Tejo, nanti terserah Mas Haris aja lah. Nanti kita pikirkan sama Iya, dia. Mas Haris aja ini. Nanti udah dikatakan Tejo, Tejonya curiga. Karena dia kita pengen bikin perusahaan yang sama itu. Kalau Ipan lihat bagus Mas Haris itu dibina Mas Haris. Bina. Heeh. Kalau kepepet itu tuh, kayak depan tuh jajan pasar. Iya. Yang penting dia bisa mandiri. Kalau Kalau dia, dia sudah mandiri menikah, lepas kayak kita lepas Gatot kan nggak ada pesan. iya, kalau dia kata itu senangnya bahasa Inggris. Nah itu dia suka katanya. Jadi dia menguasai lah lumayan. Itu.
kan bisa aja kursus bahasa Inggris nanti dia ngajar di SD, ngajar anak-anak yang kayak privat itu kan bisa misalnya kayak Penti itu kursus, terus kan dulu ngajar dipanggil orang atau dia manggil ke rumah kita 10.000 kayak desa situ paling kan nyekolahkannya 3 bulan atau 6 bulan di IMI kali bahasa Inggris. Iya itu anaknya datang dulu. Nanti Jadi pengobot program pertama dia harus tamat dulu kan, sayang kalau nggak tamat. iya Sudah tamat baru jaga kita. kayak nanti bulan 5 nanti ke sini Oh iya. rencananya dia mau ikut tapi ada kemungkinan nggak jadi karena kan mau ujian. Jangan. Jadi nggak jadi, tadinya mau gitu kan, mau ngawal tadinya ada Kak Miani atau Kak Miana kan udah lulus tapi kepingin datang gitu loh Mas Arif, tapi kayaknya dibatalkan karena anaknya itu nggak setuju. Itu disuruh kawal itu anaknya dukung itu gitu, nggak setuju karena udah terlalu parah penyakitnya. Nah nanti yang mau datang tuh Lina, Sunti, Butet, istrinya Bang Ian, istrinya Bang Agam yang mau ke kita 5 atau 7 baru. Itu udah pesan Pak kasih sangrahan, makanya itu Ipa kemarin berusaha tapi tetap takdir oleh menentukan pagar itu selesai masuk IPA itu supaya tidak merusuh belakang gitu selesai, jadi dari depan kan lebih enak gitu. Kita sudah nggak nyaman dari belakang itu. Memang pagarnya takdirnya begitu ya, kata Mas Hans, nggak boleh marah, disyukuri ya. Yang penting kan ikhtiar, hasilnya kan tetap gue yang menentukan, nggak boleh kecewa nih. Loh, yang kita dengar di YouTube kan intinya semua ketetapan Allah itu dengan manusia itu semua mulia. Cuma untuk menuju ke mulia itu, prosesnya itu jungkir balik itu masih disebutnya harus terima. Kamu termasuk yang jungkir balik. Itu masih harus dulu kan. Saya nggak masih jungkir balik. Kenapa? Kayaknya hidup saya normal terus gitu. Kok Ipa jungkir balik? Di bagian mana jungkir baliknya? Kan aku berdua saya. Oh ya. Oh ini Ipa merasa Mas Ari nggak boleh kerja terus di rumah. Sedangkan Ipa kan hobi kerja di rumah. Itu namanya jungkir balik. Dia kan seperti ini apa? Oh. Dan Mas Ari ada Mas Ari suruh soto. Mungkin itu Mas Ari. Benar nggak itu? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Salah silakan, benar juga boleh. Karena saya senang istrinya malas, sedangkan istrinya senang rajin. Jadi kita bertolak belakang. Kalau bertolak depan namanya dorong-dorongan. Ipa itu sebenarnya cita-cita terlalu banyak sekali. Pemikiran juga begitu semua dilakukan. Tapi akhirnya berat di kecewa. Aduh punya kalau bisa sebelum subuh sudah targetnya begini gagal, akhirnya kecewa. Jadi sebelum jam 5 ibu udah kecewa, coba bisnis bayangkan. Gagal. Harusnya jam 7 kecewanya kan. Enggak, itu rata-rata jam 5. Ini serius ini misalnya. Saya lagi nyelidiki. Ini kecewanya ini kecepatan atau kelambatan. Tiap hari berpikir akhirnya apa kelelahan gitu. Begitu deh. Karena kalau kelelahan kan kecewa. Kayaknya mau Ipa robot tapi kayaknya sulit sekali karena setiap hari mikirnya cuma kecewa. Nanti jam 5 sampai jam 8 itu punya target tertentu. Nggak berhasil, ada kecewa kedua kalinya. Gimana? Coba bisa bayangkan. Dari jam 5 sampai jam itu jam berapa tadi? Jam 8. 3 jam udah berapa kali kecewa? 2 kali. Berarti setiap 1,5 jam kecewa. Enggak lah, jam 6
dari jam 2 malam sampai jam 6 itu target tidak tercapai, itu kecewanya sekali. Jam 6 sampai 8 juga tidak tercapai, kecewa kedua kalinya. Terus kan ada lagi tuh kecewa lagi. Jam 6 sampai jam 10 itu target nggak tercapai juga. Jam 10 Kecewa yang keberapa? ketiga, jam 10 sampai jam 12, jam 1, jam 4. Ipan targetnya itu ada 6 setiap hari kecewa. Oh itu target kecewa. Itu bagus nggak sih kayak gitu Seris? Bagus kan sukses. Menurut Ipa nggak sukses. Itu gimana caranya merubah Seris? Merubah yang mana nih? Ya kecewanya dikurangi. Oh targetnya dikurangi aja. Oh gitu ya. Oh gitu. Gampang kan? Kayaknya enggak lah, masih terlalu mundur lah hidup kita. Bang, mana lebih bagus? Kita mundur atau kita maju kecewa? Mundur. Oh mundur? Loh, Mundur nggak kecewa? enggak. Oh gitu ya. Tapi kita nggak mundur jadinya. Apa-apa. Apa susahnya mundur? Gitu ya. Yang penting kan nggak kecewa. Oh gitu. Memangnya mundur nggak membuat kita kecewa? Enggak perlu. Oh gitu ya. Oh iyalah. Masa mundur kita maju kecewa? Oh iya. Itulah para renungan dulu lah Mas Aris. Banyak catatan nih Pak, itu yang kayaknya Pak mau menunjukkannya nggak pede Pak. Nggak terasa udah aja Mas Aris. Itu yang nggak kelamaan nggak? Ini yang Nah habis itu sayang. ngapain itu nggak apa? Nggak. Itu bisa sampai 3 jam kok. Live apa itu nggak bisa Mas Aris. Setel Ustadz 1 jam aja udah panas ya. Ini kan bukan ngomong, Ipa yang ngomong misalnya, jadi nggak panas dia. Yang panas kamu. Iya benar kan, kalau yang AP Ipa kan Ustadznya yang ngomong. Panas lah AP Ipa. Kalau ini kan kamu yang ngomong, mulutnya panas. Iya. Habis dulu sayang. Ya. Sip. Udah lama nggak minum kopi, mantap banget ya. Enak sekali. Kopi mau di rumah jelek, tanya aja mereknya apa. Robusta. Bang mau beli, harga banyak bisa nggak dijual? Biasanya mereka ini menjual bubuk. Ini iklannya, kalau yang putih jadi masih langsung digiling dari bijinya. Cuman yang herannya apa yang saset itu nggak digiling? Digiling tuh. Campur jagung. Bedanya di situ. Tahu dari mana mas saya Nah itu teknik minum kan begitu, biar lebih murah harganya. Tapi waktu kita minum kayak kapal api nggak bau jagung. Ya dibikin supaya tidak bau jagung lah. Pantes nggak terlalu nyaman ya, nggak enak ya. Makanya kalau beli kopi sekarang kan ditunjukkan bijinya, Iya. ditunjukkan cara gilingnya, jadi orang percaya. Saya. Tapi harganya kan lebih mahal. Tapi kan katanya itu yang lebih sehat. Kalau yang saset itu nggak sehat. Berbahaya bagi tubuh pada di internet. Malah kalau terlalu sering kita mengkonsumsinya bisa kena kanker. Karena waktu dia disaset itu ada zat yang harus dimasukkan sehingga dia awet. Si apa itu kopi itu. Nah, itu yang membuat bahayanya itu bukan kopinya tapi zat yang dimasukkan supaya awetnya itu. Setiap saset itu. Nah, itu yang harus dihindari itu. Jadi sebenarnya jangan minum minuman yang sasetan itu berbahaya. Kalau bisa beli kayak kilohan gitu. Kamu saya ke pabriknya beli sekilo gitu loh. Tapi nggak mungkin ya Mas Aris ya. Masa mereka nerima kita beli sekilo? Kita kan jauh juga. Harus rental mobil. Oh iya. Mas hanya Beli beli 2.000, rentalnya 600. kayaknya solusinya nggak cocok ya. Karena kan kalau gitu kalau ada solusinya. Itu internet buat Ipan. Jadi dia bilang sebaiknya kalau beli sesuatu langsung ke pabriknya. Kalau bisa ke petaninya, umpama kopi,
solusi di internet kayak gitu ya. Makanya kadang kita nggak mau menjalankannya. Nggak kenal juga kok, jalan dijalankan. Gitu ya. Tadinya Pak mau beli di kedai kopi yang dekat kita sana. Pak mau nanya, itu sebenarnya kan robusta itu nggak asam di sana. Kalau itu kamu kesini aja jam Iya. Selasa. Siap. Oke. Terlalu banyak kopi nggak baik. Katanya buat kesehatan bagus. Katanya represi otak sekali sebelah. Sesendok, Iya. kamu segelas. Tapi kan dia sesendok dia ngasih air yang banyak. Makanya segelas. Bukan satu botol. Ini tuh kopinya besar ya. Salah paham serius. Tapi kalau itu buat sekat orang gila minum kopi nggak mungkin dia nggak gila ya. Iya, nggak sembuh Nggak juga. sembuh ya. Malah orang sehat bisa gila kalau minum kopi. Gitu ya. Ya orang sehat nggak punya duit maksa minum kopi kan stres gila. Kan gila karena minum kopi kan Tapi kalau orang gila minum kopi belum tentu ya belum tentu. sembuh. Katanya kopi buat ini. Katanya refreshing. Dia udah dari dulu udah refreshing. Gila. Orang gila itu kan refreshing gitu. Gitu ya. Kan otaknya nggak jalan tuh mati. Tapi dia bahagia nggak sih? Dia? Wah harus wawancara. Dia kan nggak mikir misalnya. Kamu kalau nggak mikir bahagia nggak? Enggak. Karena Mungkin dia otaknya. nggak bahagia juga. Oh, tapi kan kenapa orang gila jarang sakit? Nah itu nggak tahu. Badannya kan nggak pakai baju loh, jalan-jalan dulu. Mungkin dia nggak berasa. Oh, itu pengaruh ya? Dia nggak bisa kalau dia nggak berasa kalau sakit. Oh, gitu ya. Mungkin Itu dia kayak pemilikan sup nggak boleh ya, misalnya. apa tuh? Sup itu emas bisa jadi tanah, itu nggak boleh ya? Karena jelas-jelas kita pegang tanah, tapi kita bilang itu emas, nggak boleh. Orang nggak objektif. Oh, untuk menghilangkan cinta dunia nggak boleh gitu. Ya, jangan pacaran. Oh, ini masa emas menjadi tanah. Kalau menghilangkan cinta dunia, caranya gimana? Jangan pacaran sama dunia. Oh, Orang cinta kan karena pacaran. Oh, gitu? Dia pacaran sama yang lain. oh gitu ya. Istilahnya gitu. Kan katanya kalau sering ketemu jadi cinta. Jangan ketemu dunia, terus kita mau kemana? Ya kenal sekitar. Jangan saya hello, kok bilang kan? Saya hai kalau. Bukan just say hello, say hi. Benar kan misalnya Herman tahu mencari sama balas WA-nya. Ah, kemana aku WA, mencari sama balas. Aku tahu dari mana ya? Mbak Ipa juga seperti itu. Mana katanya pakai tanda seru. Apa ya sama itu? Itu tentang apa? Sama-sama air batin. Oh sama-samanya pakai tanda seru. Nah, sama-sama Erna. Tapi ada disuruh Ipa tidak setertib itu dulu. Dan masalah sama-sama kalau Ipan depan dulu. Erna sama-sama ya. Gitu. Ada apa sama dia? Oh, saya suka gak dulu suka ya. Ipan kalau buat yang datang. Nggak suka. Cuman saya nggak mau ekstrim, jadi kalau dia datang ada kamu ya silakan aja terima, tapi kan nggak suka. Bentar, pulang. Makanya WA-nya saya blok sih, Ya, siap. nggak usah komunikasi. Ya. Delalanya mencari itu baru ketemu masih 2 kali kamu pergi terus. Dulu kata Asia suka ibu pergi cerut jadi nggak ketemu. Jadi benar nggak pernah ketemu. Baru kemarin itu. Hanya terima kasih. Karena dia ketika berteman nggak bagus. Siap, kita percaya sama Mas Haris kok.
ucapannya itu kalau dia datang terima baik-baik, segera pulang kan gitu. Iya. Kalau perlu kasih ongkos kasih ongkos. Iya, misalnya Pak kasih 50, kemarin karena lebaran ya Pak kasih 100 lah. Semua mendoakan Sinti, amin, amin cepat sampai. Oleh saudara Ipa WA-nya. Ipa enggak. Enggak, Ipa enggak pernah sekalipun komentar di itu WA Lubis itu. Ipa males dia jadi konflik. Abang Ipa kan sudah lama nggak pernah komunikasi sama abang-abang Ipa. Kalau dulu abang-abang Ipa itu kan terlalu minta dihormati, khawatir Ipa salah ngomong, jadi Ipa agak males misalnya. Jadi salah paham. Kan kalau nggak komunikasi tandanya kan nggak akan ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan kehidupannya aman-aman aja jadinya. Tapi kita berdua sering komunikasi ya. Tapi alhamdulillah kita nggak ada masalah. Karena kan kita komunikasinya menyelesaikan masalah. Oh gitu. Oh Bukan bikin masalah kan. iya sih. Kalau Ipa kayaknya nggak menyelesaikan masalah, cuman berdiskusi aja karena menurut Ipa nggak ada yang masalah sih. di sini. Malah kita cari masalah ya. Tapi kan katanya gitu, kalau ilmuwan itu cari masalah. Oh gitu. Terus sosiolog itu lah ya. Sosiolog itu kenapa apa-apa aja ini Mas Anies, diperdebatkan. Ini kan gitu. Karena bagi sosiolog segala sesuatu itu bisa dijelaskan. Apapun. Apapun. Tapi kenapa kalian selalu menjelaskan harus dengan ini Mas Anies, mematahkan ide-ide orang? Bukan mematahkan, emang bertentangan. Karena banyak teori yang saling bertentangan, silakan aja pakai. Selalu andai tuh, biarpun dia sudah benar. Apa nggak bisa dicarikan dia benar-benar gitu kan? Bisa, tapi nggak seru. Oh. Masa mau berdebat cuma setuju? Kayak rapat Terus lah ya. gimana debatnya? Ya jauh beda kayak rapat lah ya. Oh gitu. Jadi diciptakannya sosiologi memang buat bertengkar lah ya. Iya. Apa aja kalau dibicarakan melalui sosiologi selalu gitu ya Mas. Misalnya ini kan satu contoh. Ada pertama teorinya namanya teori struktural fungsional. Di dalam teori ini dikatakan bahwa masyarakat itu berstruktur, berstrata. Ada lapisan elit, lapisan menengah, lapisan grassroots. Kelas atas, menengah, bawah. Mereka bekerja sama, namanya fungsi. Untuk membangun sinergi, itu teori struktural fungsional. Ada orang bilang dia gunakan teori konflik, bohong itu. Sesungguhnya itu mereka sebetulnya konflik. Yang tiga-tiga itu? Iya. Karena masing-masing punya kepentingan dan kepentingannya seringkali berbeda. Tapi kan dia sudah masuk kategori teori struktur. Iya, itu kan bagi orang yang menggunakan teori struktural fungsional, situasi itu dibilang bagus. Bagi orang yang menggunakan teori konflik itu jelek. Itu ada bahaya laten, ada potensi konflik di dalamnya karena masing-masing punya kepentingan yang berbeda. Jadi misalnya teori ini bisa dibedah sama teori yang lain. Oh itu bisa, sah itu. Sah. Jadi kan dia sudah jadi teori, harusnya tidak boleh jadi. Boleh, tapi bilang nggak boleh. Yang nggak bisa dibantah kalau sosiolog yang beriman mengatakan yang nggak bisa dibantah cuma firman. Oh gitu. Firman Jadi Tuhan sudah sama jadi hadis. Kalau teori, saya Muslim ya, firman Tuhan sama hadis Rasulullah samina wa ata'na. Tapi semua yang lain di luar itu lawan. Memang kalau sudah jadi teori dia nggak bisa terbantah dengan teori yang lain. Bantah. Oh bisa toh, jadi teori struktur fungsional bisa menjadi teori apa tadi? Struktural fungsional dibantah sama teori Jadi konflik. konflik. Teori konflik dibantah sama teori perilaku. Bisa juga tuh. Wah, masalah buat masalah ya bisa. Teori perilaku nanti dibantah sama teori pertukaran sosial. Pertukaran Teori sosial. pertukaran sosial dibantah sama fenomenologi. Nanti putar balik, yang ini membantah lagi yang ini. Jadi kayak siklus, semuanya itu saling bantah. Wah ngeri sekali kalau berbicara sama Enggak, malah itu sosiolog. penghasilnya dari situ. Oh, kalau nggak ada bantuan
nggak ada ribut debat, ya, nggak ada ya. debat, nggak ada duit. Gitu. Wah, perlu ada diskusi namanya bantah-membantah teori juga di serius. Iya. Kan itu bisa mengolah otak kan, di otak kan jalan terus. Itu tak masalahnya, makanya sosiologi selalu tidak disukai pemerintah ya, karena selalu membantah. Semua bisa dibantah bagi sosiologi. Semua kecuali tadi saya bilang, Iya, firman Allah. kecuali firman Allah dan hadis Rasulullah itu kami yang muslim sama saudara atau Tapi kalau teori bisa lah ya. dibantah. Pakai gorong ngomong bisa dibantah. Oh, Apalagi ngabalin bisa dibantah. sudah tingkat waktu turun aja bisa ya pakai teori sosiologi ya. Jadi satu masalah, jadi teorinya bisa bermacam-macam lah ya, bisa pikirin pas satu masalah. Ada satu 9 teori besar di dalam sosiologi. Itu saling bantah 9. Kamu bisa bayangkan ada 9 orang debat masing-masing pegang teori Iya. masing-masing. Dan itu nggak ada yang bisa ini ya, bilang oh dia yang diakui sebagai yang paling bagus itu nggak ada ya. Semua bisa Sejajar. dia bisa dibantah. Oh, iya. Wah, makanya orang selalu menghindari debat sama orang sosiolog. Harusnya misalnya. gitu. Karena kan orang sosiolog gampang mematahkannya. Dia tuh kayak saya misalnya, saya tuh punya 9 senjata, 9 teori. Bisa gunakan untuk keperluan apa gitu. Yang saya lawan siapa nih? Oh kalau ini lawannya pakai Teori ini ya. Terus nanti kita mau ke lapangannya berapa teori yang mau cari sambil? Cuma satu. Apa? Pertukaran sosial. Oh, pertukaran. Apa itu maksudnya pertukaran? Kalau kamu berbuat baik, saya juga harus berbuat baik. Oh, itu namanya pertukaran sosial. Jadi masyarakat BPN berbuat baik sama masyarakat. Itu ininya. Iya, nanti masyarakat berbuat baik juga pada BPN. Apa istilah subjeknya ya? Itu nanti ada teori di bawahnya namanya resiprositas. Itu yang mau kita teliti itu. Oh, resiprositas. Resiprositas. Oh, resiprositas. Bahasa Apa itu? Inggrisnya reciprocity. Timbal balik. Oh, timbal balik ya. Dari BPN ke masyarakat itu ada timbal balik. Itu di bawahnya itu ya, teori lagi gitu. Itu nomor 3. Oh, nomor 3, nomor Di 2. tengahnya ada lagi teori jaringan sama teori bantuan. Oh, jaringan bantuan. Jadi teori pertukaran sosial di bawahnya ada 2, teori jaringan sama teori bantuan. Di bawahnya baru teori resiprositas. Susah ya nyebutnya. Enggak, Teori resiprositas. resiprositas enggak susah. Itu artinya apa? Timbal balik. Oh, timbal balik. Lupa ya. Iya, Deng. Timbal balik. Jadi pas banget ya seriusnya. Dan di atasnya, yang tengahnya, yang bawah. Kalau yang kan teori pertukaran sosial bilang orang saling bertukar kebaikan, itu teori pertukaran sosial. Terus di bawahnya ada teori jaringan. Mereka bertukar kebaikan melalui jaringannya masing-masing. Jadi kayak badan lah ya. Bukan badan. Jadi, Saya kenal kamu, kamu kenal Erna, itu namanya oh, jaringan. jaringan. Oh. Terus nanti di sini ada teori bantuan bahwa mereka sebenarnya punya semangat saling bantu. Dengan tadi itu ya. Baru kemudian bawahnya itulah yang disebut dengan timbal balik. Oh, saling membantu itu timbal balik. Cocok sekali itu teori. Itu memang itu yang Allah ilhamkan ke saya itu. Pertukaran jaringan Bantuan. bantuan. Resiprositas. Keren itu. Nanti muaranya di lapangan RA, Oh, di bawahnya ya hasilnya. di lapangan reforma agraria. Iya. Hasilnya nanti kesejahteraan. Kesejahteraan. Kesejahteraan ada 4. Betul. Ekonomi, sosial, Selalu- budaya, psikologi. Selalu itu Mas Aris. Iya. Sosiologi, psikologi, Budaya. budaya, ekonomi. Kalau Ipan tertarik ilmu psikologi, yang lainnya suka, maksudnya kita bilang ilmu Alhamdulillah. psikologi suka. Capek menurut ibu dan lelah. Jadi itu semua proposalnya udah siap loh ya Mas Arif, ya? Udah. Tinggal kita di lapangan menyesuaikan ini aja ya, melihat Tinggal konfirmasi. konfirmasi itunya aja datanya ya.